papa sebenarnya nggak mau cari tahu dan papa nggak mau ikut campur, dia bilang kayak gitu. Papa nggak mau cari tahu dan nggak mau ikut campur, tapi yang pasti kakungmu itu nyimpan sesuatu di kamar dan yang pasti itu nggak baik. Dan saran papa kamu juga nggak usah ikut campur, itu dari leluhurnya kakungmu. Pokoknya nggak usah cari tahu deh, demi keselamatanmu lah. Leonan. Mbak ini yang tadi kamu beli toh? Kok dipangan dewe ya ini? Oi. Lapar tuh kayak mas? Enak coy emang. Belum. Aduh, gelundung. Ada pas banget ada yang jatuh. Iya, ada yang jatuh. Ada. Tahu. Tahu mau. Nih. Apa ini namanya? Tahu dap. Tahu dap. Kamu sering beli ini tau mbak? Oh, enak ya. Oh iya, ini yang sering kamu beli pas di kantor kan? Iya. Nah, dia aja sampai ketagihan. Jauh sausnya. Ini kalau makan harus ada passwordnya coy. Apa tuh? Tahu dap. Ya. Oh, ini dap. Dap. Nih. Wah. Pedes. Enggak pedes ya. Kok gelasnya mbok geret? Isinya tuh gede tuh loh. Jadi kayak nelannya harus pakai effort. Kamu kalau makan nggak tak kunyah ya? Iya, kan kamu kayak Itu lelakuku, tolong dihormati ya. oh iya maaf. Gitu. Biar awet. Awet makannya, disernanya lama, kenyangnya lama. Bener sih. Ini tadi juga bukan tahu doang ya? Ada bakso goreng. Duh, Emang ada bakso gorengnya? ada. Mana? Kamu nggak ngambil itu? Kamu belum ngambil 2 kali kali. Belum ngambil bakso gorengnya. Coba dilihat itu ada apa isinya. Yang paling kanan. Lupain. Yang paling kanan. Ya enak kali. Pakai nasi apa ya? Lama. Kenapa mas? Nggak ada isinya. Dari isinya nggak sih. Aduh. Nahut. Oh nugget. Banyak ya? Nahut. Masih kan tahu walik cuman tahu walik toh. Ini ada bakso and nugget. Aku suka ya kulitnya garing, terus dagingnya tuh bukan kan kadang ada yang proporsinya kebanyakan tepungnya. Terus ini tuh pas tuh loh, nggak kebanyakan tepung, nggak kebanyakan daging. Jadi beneran sih. Nonton ini aku jadi inget deh. Apa? Ada nonton Seudino nggak sih? Nonton. Nonton kan? Santet tuh toh? Iya, aku tuh pas nonton tuh kayak gila kasihan banget. Yang kena tuh kenapa keturunan yang paling terakhir itu loh. Iya kan? Kan sebenarnya itu mau mematikan seluruh keturunannya kan. Tapi pada akhirnya yang ditawan terlebih dahulu adalah si anak yang paling kecil kalau nggak salah. Kayak sih gitu. Terus makanya harus cari ART segala macam bla 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 yang harus ngurusin si Mbak E ini sampai 1000 hari. 1000 kan? Ya, 1000. Mbak E. Aku lali jenengnya. Mbak Dela kalau nggak salah. Dela nggak sih? Dela Mojo. Dela Mojo kan. Nah. Wah. Itu kan dari universe-nya yang Seudino itu ada 7 keluarga itu aslinya. Oh iya. Jadi sebelumnya Seudino itu prolog atau apa ya malahan. Pokoknya selain cerita Seudino itu ada cerita lain yang terkait juga tuh loh. Jadi sebenarnya Atmaja itu cuma salah satu dari 7 keluarga. 7 keluarga dalam satu terah ya maksudnya? Bukan dalam satu terah deh kayaknya. Cuman aku lupa inget ya. Cuman 7 keluarga ini tuh kalau yang di Seudino kan ada yang cowok yang dia tuh masuk ke kayak ke alam mimpi juga tuh loh. Yang nemuin yang dia nama keluarganya beda tuh loh. Nah itu salah satu keluarganya. Ya. Ke-7 keluarga ini. Nah, ke-7 keluarga ini, itu tuh mereka entah ada permasalahan apa ya, tapi mereka tuh saling serang. Dan Seudino itu sebenarnya bukan akhir dari masalah, itu malah sebuah awal. Seudino kan sebenarnya nama santet gitu. Di dalam 1000 hari akan sepenuhnya keambil apa gimana gitu. Gitu. Jadi mereka nggak satu terah ya? Oh itu masih nama keluarga yang berbeda-beda ya? Kayak Atmojo itu terah tersendiri, gitu kan. Itu 7 keluarga yang sama-sama karena latar lokasinya kan ada di ujung timur Pulau Jawa, identik dengan ilmu-ilmunya kan. Nah ketujuhnya itu punya ilmu yang bisa dibilang sama kuatnya, dan entah kenapa 7 keluarga ini itu juga bermusuhan tuh, kirim-kiriman. Nah itu belum ketahuan juga sebenarnya. Ceritanya tuh
akhirnya akan seperti apa. Karena setahu aku yang Seudino itu baru awal. Dan itu kan diceritakan juga di thread Twitter ya. Itu tuh memang agak lompat-lompat timelinenya. Jadi kalau emang mau benar-benar menyusun kerangka ceritanya itu harus ngikutin dari awal lagi. Iya, harus ngikutin semuanya. Ini baru Seudino ya yang difilmkan. Itu masih akan banyak yang menyusul pastinya. Karena kalau nggak salah ada namanya tuh Janur Ireng. Oh, itu nama asli santetnya nggak sih? Ya, Janur Ireng. ya itu tuh Janur Ireng itu kalau nggak salah malah prequelnya lagi. Kalau nggak salah ya. Pokoknya masih akan beruntun ada ceritanya tentang itu. Itu menarik banget sih menurutku ceritanya itu di universe Seudino ini tuh. Nah, tapi itu kayak apa ya? Karena keluarga itu bisa kayak gitu ya. Maksudnya itu kayak sekeluarga jadi penghafal ilmu. Bukan penghafal ya istilahnya ya. Penganut. Bukan penganut. Apa dong? Mengilhami ya loh ilmu-ilmu. Secara turun-menurun. Secara turun-menurun. Kayak film yang baru naik tuh loh kemarin. Apa? Bukan. Ya bener sih. Kok yang dari Korea apa namanya? Exuma. Oh iya bener, Exuma. Bentar. Maaf Kak, tolong ambilin pesanan makan di luar dong. Nanti kalau ini ditelepon diangkat aja. Maaf ya. Iya bener lah. Terus? Kalian ngobrol dulu deh. Ini kan oh iya, kan dia mau cerita ya, lupa aku ya. Aku upload bentar ya, KTJ udah tayang nih. Oke. Terus, iya nggak sih Mbak, kayak Exuma kan pada akhirnya ternyata gangguan-gangguan itu berasal dari leluhurnya kan. Deket banget kayak gitu, kenapa ya? Terus ya kasihan tuh loh, karena kan kebetulan akhirnya diusut karena yang kena itu adalah anak bayi yang baru lahir, dan itu adalah anak tunggal pertama laki-laki di generasi tersebut. Dan emang pas diusut, tiap anak laki-laki sulung di tiap generasi itu yang ngalamin gangguannya. Jadi katanya bapak itu dengar suara-suara dan segala macamnya tuh loh. Terus ya udah, dan menurutku serem sih. Kamu udah nonton gak sih? Nonton kan? Menurutmu serem gak sih? Serem sih, cuman dia menurutku serem yang bagus karena bukan visual ya, walaupun pada akhirnya waktu si Bodemponya datang itu tetap serem, tapi kayak lebih ke dari vibes-nya pun atmosfer yang dibawa tuh serem tuh, kayak bukan serem visual, bukan hantu kayak jump scare kan pada akhirnya. Gitu. Aku tuh yang akhirnya deg-degan tuh pas lagi lihat bagian makasih Bang. Pas lagi lihat bagian si Bonggil kan ya? Bongil. Oh Bonggil. Bonggol sih. Aku mau ini bingung. Bongil. Yang shaman juga kan yang dukung itu kan dia pas sudah di bagian akhir-akhir tuh sempat tindihan kan tuh ya Mbak? Ya sih tindihan yang akhir ya? Hampir akhir tuh loh, udah hampir yang dia udah mau kayak ritual akhir tuh loh, itu kan Bongilnya kan ketindihan tuh. Bayangin gak sih kayak tindihan terus nyata banget ya, mau melek terus ada sosok di atasmu. Mana jantungku, mana ini nanyain jantung apa bagian organ tubuh aja karena kan diambil kan. Hati apa jantung? Liver, hati. Liver. Nah itu mana hatiku gitu kan nanyain. Aku serem sih. Bayang wae ya amit-amit ya. Maksudnya biasanya kalau kita tindihan yang berhantu kan kayak paling di pojokan inilah yang pas kita melek tuh ada bayangan. Lah itu langsung der makanya. Dan minta ini lagi hati lagi. Iya kan hatinya dia diambil makanya. Hati. Sounds wrong. Mau galau. Ya oke. Terus aku tuh jadi ini soalnya. Oh iya, refleks dari tadi megang pen, maaf. Jadi keinget juga ceritanya temanku. Apa tuh? Soal mimpi sih, dia nggak tindihan. Cuman temanku ini kalau dibilang sebenarnya bukan peka sih. Cuman dia intinya inget dia sering banget mimpi, sering banget tindihan. Dan mimpinya dia tuh pasti aneh-aneh. Salah satu tema mimpinya itu yang paling sering adalah rumahnya dia. Kebetulan dia merantau kan, nah dia tuh mimpiin rumahnya dia di kampung gitu kan. Mimpiin rumahnya ini, dan kebetulan itu memang rumah kakek neneknya dia. Katanya sih arsitektur rumahnya tuh nggak yang gimana-gimana sih. Sekitar 80-an beli rumahnya, sekitar 80-an. Jadi masih rumah-rumah normal sih sebenarnya, bukan yang kayak jadul banget tuh yang enggak. Dari mimpi-mimpinya itu dia selalu lihat sosok di dalam mimpinya, di dalam rumahnya ini ya, di dalam rumahnya. Pokoknya aneh-aneh lah mimpinya.
satu yang paling dia ingat terus dia ceritain ke aku tuh adalah dia tuh lagi di lorong rumahnya dia. Lorong, terus katanya ini lorong, ini kamar mandi, terus ini ruang tengah. Di situ scene pertama yang dia lihat adalah dia lagi jongkok sama tantenya. Tantenya tuh di depannya. Dia bingung. Terus ambience yang dirasakan tuh kayak deg-degan yang kayak gitu loh, kayak lagi mencekam kayak lagi di film-film video game yang adventure mau kemana gitu kan. Nah, terus tiba-tiba tantenya tuh ngomong, kita harus hati-hati, jangan sampai dia ngelihat kita kabur, nanti pasti dia marah. Bingung doang temanku dengar kayak gitu. Hah, apaan nih? Dia tuh katanya kalau selama mimpi, pasti kan mimpi udah ada storyline-nya kan biasanya, kita tinggal ngikutin aja. Cuman dia punya kesadaran di situ, jadi dia bisa mikir kayak kenapa sih aku ngelakuin ini, kenapa aku begini, aku maunya gini, tapi nggak bisa dia lakukan. Dah. Terus akhirnya dia tuh nginjen ternyata sambil jongkok itu nginjen. Terus pas dia lihat itu, dia lihat ada mamahnya. Mamanya tuh perawakannya agak beda tuh loh, kayak tatapan matanya tuh kosong, terus lagi nyapu, terus kayak lunglai banget tuh loh, kayak mayat berjalan mungkin kasarannya. Jadi kayak mayat lunglai, kayak zombie gitu. Gak lama dia dengar ada suara gede banget. Terus bilang, mana mereka, kayak gitu. Kemana terus? Ya nggak tahu, kayaknya juga nggak ngerti. Ya habis dia diem. Mana mereka. Terus temanku mundur dong. Kok ikutan? Ada yang datang ya? Sopai lu. Oh, sok klenik nih. Temanku tuh mundur katanya, bingung, ada apa. Terus kayak suasana tuh kayak makin mencekam karena suara sosoknya ini tuh makin kayak menggelegar tuh loh, yang kayak suara orang-orang marah tuh loh. Kayak mungkin cowok kalau gitu ya? Iya, kayak mungkin kayak suara Mr. G kayak, aku nggak tahu juga. Terus tiba-tiba tantenya ngomong, kalau aku bilang lari, kamu lari gitu. Temanku masih belum bisa memproses itu, tantenya ngomong lari gitu. Terus akhirnya di storyline-nya dia emang lari ke arah pintu keluarnya dia, pintu tengahnya dia. Terus tantenya tuh malah ke arah lain, ke arah sumber suaranya. Pas dia nengok ke belakang, pas mau buka pintunya itu, dia lihat ada mamahnya, si tantenya itu sudah sosok gede banget warna hitam. Terus kayak lagi marah tuh loh, kayak lagi kayak raksasa marah gitu. Mungkin kayak Buto Ijo lagi marah gitu lah. Terus tapi dia langsung keluar. Dah, sampai di teras. Dari situ dia mikir, kok aku ninggalin keluargaku segala macam. Itu siapa? Terus dia kayak berusaha dobrak pintunya dan nggak bisa. Terus suasana makin mencekam dan dia bangun. Kayak gitu. Pokoknya mimpinya dia aneh-aneh lah, selalu ada sosok di rumahnya dia. Termasuk dia pernah mimpi di kamar kakek neneknya, dia lagi sendirian, tapi dalam mimpinya dia tindihan. Di posisi tidur, dia tindihan. Terus tidurnya agak tidur setengah duduk tuh loh, jadi kayak gini. Terus dia lihat ke depan sana tuh di ujung TV-nya ada kayak sosoknya tuh, tau gak sih kalau di gedung-gedung pencakar langit yang di luar negeri, itu tuh yang setan bersayap tuh loh. Tau gak sih, dia pasti duduknya tuh pajangannya jongkok, ya bener, kayak gitu. Yang kayak gitu. Terus temanku tuh ngelawan tindihannya, bisa. Terus dia ngedeket tuh ke sosoknya, kayak marah tuh loh. Deket, tiba-tiba temanku tuh nggak bisa nyampe ke sosoknya. Anggap aja sosoknya, ini ada jarak, ini temanku. Jadi kayak ada barrier invisible barrier di situ. Terus si sosoknya ini cuman kayak ketawa, nyepelein. Oh, kayak ngece gitu ya. Dan akhirnya kebangun. Dah, sering tuh dia mimpi kayak gini. Sampai suatu waktu fast forward dia ketemu sama seorang teman yang kayak ngelenik gitu. Ngelenik. Dia cerita soal mimpi-mimpinya ini kan. Dan dari discussnya itu akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena dia baru sadar bahwa mimpinya tuh berpola. Jadi mimpinya dia soal rumahnya ini selalu pas rumahnya belum direnovasi. Sedangkan renovasi rumah itu sekitar 2020, 2019 lah. Terus rumahnya direnov. Dan sampai detik-detik bulan-bulan terakhir pun, bulan-bulan yang lalu pun, dia masih mimpi rumahnya dalam posisi sebelum direnov. Selalu seperti itu. Dia nggak pernah mimpiin rumahnya dalam posisi sudah direnov. Selalu kayak gitu. Nah, kedua, dia baru sadar juga mimpinya itu selalu antara di ruang tengah rumahnya itu atau di ruangan kakek neneknya dia. Nah, ketiga, mimpinya itu nggak pernah ada anggota keluarga yang laki-laki, selalu yang perempuan. Jadi, semua ya? Jadi antara dia, mamanya, tantenya, dan neneknya dia. Jadi kakeknya dia sama papa tirinya tuh nggak ada. Nah, terus akhirnya kan dia muncul kecurigaan tersendiri, bla bla bla. Terus dia akhirnya memberanikan diri buat ngecek.
Pertama tuh dia agak kurang ajar sih, dia berusaha ngubek-ngubek kamar kakek neneknya pas rumah lagi kosong. Dia nyari sesuatu lah, terutama ada satu meja rias katanya yang nggak diganti tuh loh. Jadi yang lain tuh furniturnya pada diganti, meja rias ini nggak, meja rias neneknya dia yang kayak Jawa-Jawa gitu loh, misalnya yang banyak ukiran. Dia cari-cari, dia emang bilang sih di situ rasanya nggak nyaman, kayak dia tuh kayak ngerasa diawasin. Cuman emang nggak ketemu apa-apa, nihil. Dia kayak nggak nemu apa-apa lagi. Nah, dia masih kepo. Beberapa waktu kemudian dia nanya sama kakeknya, kayak kakung nyimpan sesuatu nggak di rumah? Kakungnya jawab, nyimpan apa? Terus dia kayak menimbang-nimbang, nanya nggak ya gitu. Terus dia lanjutin, ya apa gitu, mungkin dari mbah dibawa ke sini. Nah, kakungnya tuh nggak jawab, cuman kayak gitu. Nah, masih kepo, akhirnya dia nanya sama papa tirinya. Kebetulan papa tirinya itu ya peka juga, tapi bukan yang ngilmu tuh loh. Jadi emang yang udah give aja, terus bukan yang habis itu akhirnya harus lo laku apa, pokoknya yang santai, dibawa santai banget. Nah, dia nanya tuh, "Pah, aku capek ya." Kenapa? Pegel? Sendiri ya. Papanya tuh ditanyain kan, "Pah, kakung tuh nyimpan sesuatu nggak sih di rumah?" Terus papa itu diem. Emang kenapa? Terus akhirnya si temanku ini jawab kayak, ya nggak apa-apa sih, aku sering mimpi-mimpi gitu. Oh, kamu lihat sesuatu gitu? Enggak, cuman ya kemimpi aja, terus selalu berputar di kamar kakung sama Uti. Akhirnya papanya diem, ngeliatin temanku gitu. Akhirnya jawab, tapi kayak agak serius tuh lah jawabnya, yang kayak gitu. Dia bilang, "Papa sebenarnya nggak mau cari tahu dan papa nggak mau ikut campur," dia bilang kayak gitu. Papa nggak mau cari tahu dan nggak mau ikut campur, tapi yang pasti kakungmu itu nyimpan sesuatu di kamar dan yang pasti itu nggak baik. Dan saran papa, kamu juga nggak usah ikut campur. Itu dari leluhurnya kakungmu. Pokoknya nggak usah cari tahu deh, gitu. Demi keselamatanmu lah. Serem banget sih. Yaudah, tapi dari situ temanku dia nggak cari tahu lagi juga, dan untungnya aman-aman aja sih. Tapi cuma masih tetap kemimpi. Mimpinya Masih tetap. Tapi maksudnya dari cerita temanmu itu dia nggak apa ya? Maksudnya mimpinya nggak ada perkembangan episode gitu loh. Oh iya. Iya, kayak gitu-gitu aja, maksudnya ada sosok di rumahnya dia dalam kondisi rumah belum direnovasi. Udah. Tapi sosoknya berubah-berubah aja gitu. Kayak looping gitu ya. Jadi di situ entah di ruang tengah katanya, terus di kamar, terus pernah sempat masuk kamar mandi juga kayak gitu. Gitu-gitu. Serem sih, tapi maaf ya. Maaf, kayak aku kamu inget cerita Apa? ditumbalin kosan mau ditumbalin ibu kosan tuh nggak? Oh iya. Itu kan Itu yang kamu kena itu? Amit-amit. Bukan ya? Lah aku kan ibu kosnya coy. Ini loh, jadi kan tapi misalnya hampir kayak yang ini kan tadi temannya Prita dicariin yang mana mereka. Oh iya. Nah yang di tumbal ibu kos itu kan habis makan syukuran itu, terus malamnya itu kayak tiap kamar kayak digerebekin kayak yang mana. Itu kata-katanya sama sumpah. Itu kayak mana mereka. Nyari ya, dan semua mimpi yang sama. Terus yang kena Amit dead. Jadi mungkin itu tantemu nyuruh Semi, ayo pulang. Enggak. Iya, rumah aing. Iya. Ih, serem banget coy. Tapi temen enggak kenapa kan? Enggak sih untungnya, dan Kapan terakhir kontakan? Kapan terakhir sekitar 1 bulan yang lalu. Dan gitu dong. Kan tanya doang. Habis ini tak chat deh habis ini. Jadi deg-degan. Cuman emang katanya dia doang yang ngimpi tuh loh. Kadang tuh misalnya dia cerita, aku tadi mimpi gini. Cuman papanya yang kayak bukan ngiyain tapi nggak juga, tau gak sih? Kalau yang lain tuh yang halah paling kamu gini aja, halah paling gini katanya. Kamu banget ya. Nah gitu, terus ya udah sih untungnya temanku nggak kenapa-napa. Cuman masih jadi pertanyaan buat dia gitu loh, kakeknya kenapa gitu. Berapa kan 1 bulan yang lalu kamu tahu ya? Iya, belum naik lagi dia Ben. Tapi yang Rita tadi bilang meja rias kuno itu yang Jawa itu di rumahku masih ada itu. Aku juga masih punya. Tapi mungkin alasan itu nggak dibuang kan biasanya meja rias itu buat mantan ya. Jadi di rumahku tuh ada yang meja rias tantaku, mamaku, eyang. Itu masih disimpan di rumah. Ada 3. Soalnya yang suka ngumpulin barang-barang tidak diperlukan kan aku. Hoarding. Iya sih. Cuman emang deh. Maksudnya kayak ini berkaitan dengan orang tua ya. Kakek nenek yang nggak kamu cerita tadi itu. Orang-orang dulu kan emang begitu ya. Selalu punya rahasia.
Kalau punya rahasia. Rahasia iya. Rahasia kita pasti juga punya, nggak perlu tua kan, nggak perlu dulu juga. Maksudnya itu selalu punya pegangan tuh, ngilmu tuh loh. Karena mungkin kegunaannya jauh lebih banyak ya dulu daripada yang bisa kita bayangkan sekarang. Nah, ini nggak bisa aku bilang cerita dari temanku, tapi aku pernah dengar cerita yang seru juga, yang kakak neneknya tuh kayak iman sesuatu. Kebetulan yang ini nenek. Jadi beliaunya ini semasa hidup waktu masih sehat gitu, itu nggak ada masalah apapun, nggak ada yang kayak bikin keluarga sekitarnya terganggu tuh loh. Tapi ada satu titik si nenek ini udah sakit-sakitan. Kayak ya karena usia tua juga, ya udah sepuh kan, nggak bisa lelaku. Nah segala yang ada di badannya itu akhirnya kayak ya karena nggak dikasih makan, nggak dapat lakunya, nggak dapat yang yaudah sesuai kontraknya dia itu dulu gimana pun kegunaan dari apa yang nempel di badannya dia, pusaka yang dia punya juga itu nggak tahu tuh masing-masing satu-satunya buat apa. Cuman ada yang fisik, memang ada yang fisik, keris, ada kerisnya. Banyak berarti ya? Banyak. Nah itu aku jadi takut dia gak ke arah mana lagi tuh. Oke, gara-gara obrolannya mulai serem aja. Jadi setelah neneknya sakit-sakitan itu tuh baru mulai muncul kayak ada kan udah mulai muncul kejadian janggal tuh di keluarga yang ngurus si nenek. Nah itu mulai jadi pertanyaan kenapa? Karena kan udah setelah sekian lama gitu kan baru waktu itu tuh dapat mulai gangguan-gangguan kayak ya kayak biasanya basic suara dek mimpi juga ada. Terus pada satu titik aku pengen nyalain rokok dulu deh. Sorry. Terus ngapet tambek kan? Sambil ngerokok enak banget nih. Apa. Jadi selain lelaku itu kan biasanya kalau pusaka jamasan ya dimandiin gitu kan. Nah, pada satu waktu pusaka si nenek ini mau dibersihin kan, dicuciin. Nah itu ada manggil lah seorang ahli itulah itu diminta tolongin Pak, minta tolong ini dibersihin, dicuciin dan lain-lain. Terus oke, dibawa waktu keesokan harinya kalau salah barangnya itu udah di rumah lagi. Jadi keris yang udah dititipin itu udah masuk rumah dengan sendirinya. Nggak mau dipisahkan ya? Nggak mau dipisahkan dan nggak mau dibersihin sama orang yang bukan keluarga atau? Bukan keluarga, bukan si nenek. Tetap maunya sama si nenek ya? Maunya sama si nenek. Lanjut terus deh. Nah, analoginya sebenarnya si nenek itu secara ragam masih ada kan sama keluarganya kan, tapi kosong. Jadi dia tuh masih bisa terlihat hidup. Itu udah bukan dia juga sebenarnya. Makanya dia kayak sulit lah buat komunikasi dan lain-lain. Jadi kayak mau minta tolong apa ini itu sulit, nggak bisa. Dia nggak bisa mengkomunikasikan juga, toh dia juga mungkin udah nggak di situ ya. Cuman dia masih meninggalkan banyak pusaka yang belum dilepas gitu dari badannya. Nah terus si Pak ahli keris, bukan ahli keris sih, yang diminta tolong ini datang kan, sowan lagi ngobrol sama keluarganya. Mas ini yang kemarin dititipin udah pulang kan? Nggak tahu dia. Tahu juga cerita. Enggak mas, udah pulang nih pripun. Itu emang udah kesetiaannya itu lah sama pemilik sama si nenek kan, karena udah ini berpuluh tahun bareng toh, diurus sama nenek juga. Nah, itu nggak mau pisah pokoknya. Cuman sekarang keadaannya nenek gimana? Kalau nenek nggak bisa ngurus lagi, bisa jadi bala buat keluarga. Musibah ya? Musibah. Bisa datengin yang kayak gitu lah. Terus kan yang keluarga terdekatnya itu kan langsung kayak, terus gimana ini kalau keadaannya ini harus gimana gini. Yes, harus dilepas mas, mbak, harus dicopot. Ini nenek juga kasihan sebenarnya kalau misalnya dengan keadaan badannya ini masih nempel pusaka-pusaka itu tuh kasihan juga malah sebenarnya. Nanti sulit lah di akhirat, dibahasakannya seperti itulah. Habis itu undang pemuka agama dan lain-lain untuk melakukan ritual pengupasannya itu. Nah di momen-momen itu, ini otak pendengar si nenek bilang, si nenek bisa ngomong akhirnya. Dia tahu ada niatan itu kan, jadi kayak aku gelem tapi kudu ono anak bungsunya.
anak Aku bungsunya harus mau datang ke situ. interpretasi. Oh, disaksikan anak bungsu ya? Jadi ya maunya keluarganya lumpuh lah, terutama yang anak bungsu ini. Padahal dia sama yang anak bungsu ini hubungannya Crash. kayak itu. Jadi mungkin ada yang aku persingkat ya cerita sih, kayak proses menemui anak bungsu ini agak sulit. Karena kan memang udah putus kontak lama dan ya yang hubungannya tidak baik dulu. Akhirnya datengin, dibujuk, akhirnya mau. Karena mau tidak mau itu kan juga orang tuanya si anak bungsu ini kan, jadi akhirnya dia datang. Nah, proses waktu nyopotin itu lama banget. Berapa jam? Mungkin hampir nganu ya, kalau dibilang dari sore itu mungkin sampai hampir tengah malam, 8 jam lah paling enggak. Katanya waktu mau nyopotin itu tuh apa kulitnya tebel lah, apalah kayak itu. Jadi pun biasanya kan kalau yang orang tua yang udah sepuh itu kan biasanya emang kulitnya agak keras juga ya, kayak ya gitulah tebel-tebel itu. Ternyata susunya tuh banyak banget, masih ada di badan ada yang dimasukin juga. Terus yang pusaka-pusakanya itu emang harus ditebak, diapain, dilarung. Solusinya dilarung ternyata. Kalau dilarung nggak bakal balik lagi emang ya mas? Mungkin setahu ya itu memang adanya seperti itu. Kalau memang dilarung mengembalikan ya itu loh. Jadi itu entah itu akan sampai lautan apa enggak, cuma dia pasti akan menemukan Tuan yang baru. Nah itu. Ya, emang yang bikin aku amazed tuh kayak wah ternyata bisa semerepotkan itu ya. Apalagi mungkin dengan orang tua zaman dulu yang cukup konservatif gitu kan biasanya kayak di masa itu kan wah harusnya emang punya pegangan-pegangan ini ya, takut akan ada yang lain juga kan. Ya memang spiritualitasnya seperti itu kan, mau gimana lagi. Cuman kan dengan mungkin kita yang sekarang kan agak kurang paham ya gitu, jadi kayak benar sih. kalau misalnya ketemu kayak itu pasti banyak paniknya doang loh. Kayak enggak ini apa gimana ya? Kayak gitu. itu. Kayak itu iya sih. Memang generasi maksudnya generasi kakek nenekan kita tuh memang banyak ya bermain-main seperti itu, tapi ya bukan untuk hal negatif ya. Belum tentu. Banyak tadi aku bilang hal-hal seperti itu pasti pada masanya jauh lebih banyak kegunaannya daripada yang bisa kita bayangin sekarang gitu loh. Betul. Pusaka nenek. Pusaka nenek, punek. Nggak usah singkat. Tapi itu bukan cerita temanku perse ya, bukan cerita temanku langsung, cuman pada satu kesempatan aku cerita itu keluar cerita itulah. Itu menurutku kayak wah, jangan kakek nenekku juga ninggalin gituan ya. Tapi kamu nggak sadar gitu? Kayaknya emang enggak deh. Kenapa enggak? Ninggalin rumah sih. Tapi ini tinggalnya udah masuk ke kamu. Iya. Kayaknya kamu jadi brangkok. Tinggal ini buka yang lain lah. Tapi rumah emang ngeri nggak sih? Jangan mulai. Serius. Jangan mulai. Emang waktu masih kecil nggak pernah takut sama rumah kalian sendiri? Iya. Pernah kan? Sesekali aja. Masih takut. Sekali aja. Udah nggak usah ngomongin hantu, mama aja. Ngomongnya tuh ya di kantor, jangan di rumah Aing ya. Kenapa takut ada yang kesini ya? Bukan, nanti takut parno guys.